Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang pendidikan, atau khususnya matematika. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua berkaitan dengan pendidikan tentu saja berkaitan dengan persekolahan. Maksudnya adalah ya, sekolah, baik dari TK, PAUD, SD atau MI, di SMP atau MTS, di SMA, SMK, atau di MA, atau bahkan di perguruan tinggi. Ya. Saya hanya bincang-bincang dari sisi matematika. Nah, kalau ingin tahu belajar dengan sungguh-sungguh bermakna dan juga menggunakan akal, penalaran, dan juga dalam pembelajaran itu harusnya bagaimana. Itu di matematika. Dua ini senantiasa. Dalam matematika itu kalau belajar harus bermakna, harus penuh makna, meaningful. Sudah sejak dulu. Pembelajaran yang bermakna, pembelajaran matematika bermakna, itu. Pembelajaran konseptual. Ini artinya apa? Diawali dengan pengertian dulu, baru boleh dihafalkan. Ini jangan salah ya. Bermakna lalu tidak boleh dihafalkan. Dihafalkan. Tapi sebelum menghafal itu, atau bersamaan dengan menghafal itu, ya diberi pengertian bermakna. Sederhana kalau sebenarnya di dalam matematika itu maksud bermakna itu. Ya, seorang anak itu paham gitu. Perbedaan bermakna dengan IPA dengan matematika memang ada. Karena matematika berkaitan dengan berpikir. Nah, karena berpikir di sini maka otomatis penuh berpikir, mindful, meaningful, mindful otomatis di dalam matematika. Ya, jadi belajar mendalam itu sudah terbiasa di matematika. Nah, bagaimana belajar mendalam, meaningful, dan juga mindful, ya, penuh pemikiran, penuh makna. Ya, nah, nanti kalau sebagai guru yang mengajarnya diupayakan joyful, ya, menyenangkan. Nah, menyenangkan ini diciptakan suasana yang menyenangkan supaya tidak ada tekanan di dalam belajar, ya, tidak stres. Karena matematika sulit, ya diakui saja sulit. Ya, meskipun dinyanyikan matematika mudah dah, menyenangkan, ya tetap tidak mudah. Ya. Memang harus ada pemikiran, hanya menyenangkan supaya kita dalam pembelajaran itu guru-guru lebih memperhatikan bahwa anak-anak supaya tidak stres, senang belajar matematika. Ya dari sedikit aja, bagaimana yang sederhana tentang bermakna, meaningful. Matematika itu konseptual. Maksudnya bagaimana konseptual? Kalau satu contoh saja, kalau mengalihkan itu kan penjumlahan berulang. Dua ditambah dua, ditambah dua, ditambah dua, ditambah dua, 5 kali. Kan sama dengan 10. Itu sama dengan 5 kali dua. Itu konseptual. Anak-anak harus paham itu. Sederhana, diulang-ulang pengertiannya itu diminta bagi anak itu dicamkan. Tentu saja dengan contoh-contoh yang lain. Misalnya 4 tambah 4 tambah 4. 3 kali. Ya, itu 3 kali 4. Ya. Konsepnya seperti itu.
Dan nanti di dalam konsep itu 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3, ya itu harus dijelaskan pula. Ternyata kalau 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, 4 kali, ya, itu sama dengan 12 juga. Itu sama saja dengan 3 kali 4. Ya, jadi 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Lalu ada orang memberi nama itu namanya komutatif, ditukar gitu ya. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Nah, nanti bersifat umum. Matematik itu eh, penuh pemikiran, ya, bermakna dan full penuh pemikiran. Dengan pola-pola itu lalu setiap bilangan ini positif ya. Kalau dikalikan itu awalnya positif dulu, dikalikan ya. Nantinya semuanya. Nantinya itu kan menuju A kali B sama dengan B kali A itu nanti. Ya, tapi anak-anak itu akan tahu tadi 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Ya, 5 kali 6 sama dengan 6 kali 5. Terus gitu. Ini penuh makna dan juga dimain. Tidak bisa-bisa ya. Karena matematika itu penuh dengan pelajaran yang ada logikanya, penalarannya gitu ya. Dan harus menggunakan akal budinya, kecerdasannya ya. Maka harus serius di dalam belajar ya. Setelah tahu maknanya, lalu kita menggunakan main. Lebih banyak nanti menggunakan main. Ya, misalnya sederhana saja. Ya, seseorang ingin mencari 7 kali 9. Berapa 7 kali 9? Lupa. Nah, lalu si anak berpikir dengan pemikirannya, kalau begitu 7 kali 10 dulu. Saya paham kalau 7 kali 10, 70. Ada kurangi 7, 63. Nah, ini kan sudah menggunakan main. Dan juga ada bermaknanya di situ. Jadi bermakna dan di dalam meaningful itu meaningful dalam arti mana juga ada mindful ya penuh mana di begini. Apakah ada joy-nya di situ? Ada ya. Anak-anak joy itu kan senang di dalam hati. Loh, saya bisa ya. 7 kali 9 yang tadinya saya kesulitan, akhirnya oh saya bisa. Oh, ternyata bisa ya. 7 kali 10 dulu, 70 dikurangi 7. Jadi namanya menyenangkan itu bukan hanya gembira di dalam wajah saja. Guru banyak tertawa itu tidak. Ya, jadi menyenangkan itu dia senang, merasa bahagia, memperoleh cara. Ya. Dulu anak-anak waktu pertama kali belajar misalnya begini. 35 kali 35 atau 35 kuadrat. Nanti kalau sudah tahu kuadrat itu adalah perkalian berulang yang sama. Ya. 35 kali 35. Lalu, nah ini berpikir mindset, 35 itu di antara 30 dan 40. Dan jaraknya 35 ke 40 itu 5. Jaraknya 35 ke 30 itu 5. Ini main, ya. Juga ada joy-nya, ya. Juga ada meaningful-nya, menyatu, ya. Wah, kalau begitu ini 30 kali 20 itu 1200 kan 3 kali 4 1200 ditambah 5 kali 5 5 kuadrat jaraknya tadi ya akhirnya wah ketemu 1225 jadi mengalikannya dengan gampang sekarang ya lalu menyenangkan di situ penuh pemikiran penuh makna menyatu ya ini belajar in depth ya biasa itu dalam matematika belajar mendalam ya cara belajar yang mendalam. Jadi begitu bekerjanya di matematika itu luar biasa. Melatih pemikiran, melatih belajar yang in-depth,
Ya, belajar mendalam seperti itu. Menyenangkan, ya harusnya menyenangkan. Jadi menyenangkan bukan penuh tawa saja. Ya. Kalau diberi musik dan sebagainya, ya itu hanya untuk rileks saja. Ya. Tapi intinya seperti itu. Dan itu bekerjanya di individu. Masing-masing harus bisa. Nggak bisa diwakilkan kelompok saja, nggak bisa. Ya. Teori PAC ya, belajar itu sendiri. Juga cara memperolehnya dari kelompok ya silahkan. Tapi tetap individu harus bisa. Nanti kalau seperti itu menjadikan mudah. Kalau 55 kali 55, wah itu di antara 50 dan 60, tinggal melihat 5 dan 6-nya. Oh, 5 kali 6 kan 30. Nah, 3025 gitu aja. Jadi 5 kuadrat. 75 kali 75. Nah, nah, tinggal di antara 7 dan 8. Tinggal pengalipan 7 8 kali 8 tambah 25. Seperti itu. Lebih cepat. Bahkan nanti bisa mengembangkan. Nah, ini main, ya, main mengembangkan. Misalnya begini. 99 kali 99. Ini jaraknya 99 itu ke 100 itu hanya satu. Kalau dikurangi 99 dikurangi 1, 98. Nah ini kan sama nanti menjadi di tengahnya. Ya. Kalau begitu 98 kali 100, 9800 harusnya. Ditambah jaraknya 1 kuadrat. Jadi 9801. Cepat sekali dalam mengartikan itu juga joyful ya, menyenangkan. Begitu. Ya. 19 kali 19. Wah, ini 19 gimana nih? 19 kali 19. Itu dikurangi 1, jadi 18 ditambah 1 kali 20. Kan gampang, 18 kali 2, 36. Tambah 1 kuadrat, jaraknya 1. Kan menjadi ya, 361, kan gitu. Kan gitu. Nah, ini jadi, eh, saya ulangi, ya, jadi saya ulangi, 19 kali 19 itu kan 19 itu dikurangi 1, 18. Kalau 19 tambah 1 kan 20. Tinggal 18 kali 2. Berapa itu 18 kali 2? 36. Ya. Tambah 1 kuadrat. 361. Ya harusnya 360. 18 kali 20. Ya. Kali 2. Kali 20. Misalnya. Tambah 1. Jadi 361. Itu. Coba pikirkan. Nanti mengalihkan juga ada. Mengalihkan dari belakang. Mengalihkan itu apa? Dengan sistem berpikir yang dihafalkan. Yang menyenangkan. Nah, di satu sisi guru harus bisa mengajar yang menyenangkan. Jangan galak-galak. Matematika sudah sulit, gurunya galak. Eh, Gurunya juga harus menguasai materi, ya supaya bisa melatih anak-anak itu senang, gitu. Nah, gurunya tidak bisa juga, ya. Nah ini karena orangnya banyak ya, tidak mengabaikan saudara yang bisa matematika banyak, tapi ada pengajar matematika tidak bisa banyak, ya. Apalagi di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa, di daerah terpencil, itu kesulitan juga mengajar matematika. Ya, kalau di kota-kota sudah agak maju, ya, bisa. Ya, paling tidak begini ya. Jadi mengajar di matematika itu sudah terbiasa, in-depth, belajar mendalam, ya, penuh makna, meaningful, eh, mindful ya, penuh dengan kognisi dan juga joyful itu menyenangkan. Dengan matematika rekreasi matematika itu menyenangkan. Ya, seperti tadi dianggap rekreasi matematika. 35 kali 35 sama dengan 1225 misalnya gitu ya. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bincang-bincang saja ya. Bincang-bincang. Tambah-tambah ilmu sedikit. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.